Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aiza dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas TP2 dengan NIM 10156123053. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Eshum M.Hum. Langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, adapun sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon, serta dikaitkan dengan asal-usul kata sejarah. Pohon di sini melambangkan akar, batang, dan cabang yang mempresentasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Adapun yang pertama yaitu pengertian sejarah. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon, sering dikaitkan dengan asal-usul sejarah. Nah, pohon di sini melambangkan akar, batang, dan cabang yang mempresentasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, adapun pengertian sejarah menurut beberapa para ahli, yaitu menurut John Toss, yang beliau mengatakan bahwa sejarah itu adalah memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia. Nah, sedangkan sejarah secara umumnya adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, menganalisis penyebab dan akibatnya, serta berusaha memahami perkembangan manusia di masyarakat. Adapun yang kedua, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab pra-Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nomaden dan badui. Sebagian besar masyarakat Arab itu hidup sebagai nomaden atau berpindah-pindah, dan badui, yaitu penghuni padang pasir. Nah, adapun politeisme, mereka menyembah banyak dewa dengan Ka'bah sebagai pusat pemujaan. Kemudian sistem sukunya itu masyarakat Arab terbagi dalam suku-suku yang sering terlibat konflik. Dan adapun perdagangan menjadi salah satu aktivitas utama, terutama melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Dan juga status perempuan memiliki status sosial yang rendah. Dan adapun yang ketiga, kemajuan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang politik dan militer. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain ekspansi wilayah. Islam berhasil menaklukkan wilayah yang luas, termasuk Persia dan sebagian besar wilayah Romawi Timur. Kemudian pembentukan sistem pemerintahan. Umar bin Khattab membentuk sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, termasuk sistem perpajakan dan administrasi. Nah, kemudian perekonomian. Ekonomi Islam berkembang pesat dengan adanya sistem pertanian dan perdagangan yang teratur. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama dan hukum. Adapun yang keempat yaitu latar belakang perang Siffin. Nah, perang Siffin terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pembunuhan Utsman bin Affan. Pembunuhan Khalifah Utsman memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Dan ada juga perselisihan kepemimpinan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Mereka sama-sama mengklaim kepemimpinan umat Islam. Dan perbedaan pendapat tentang pelaku pembunuhan Utsman. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman itu diadili, sementara Ali menganggap masalah tersebut telah selesai. Kemudian yang kelima, perbedaan kebijakan politik dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah atau Damaskus fokus pada ekspansi wilayah. Dinasti Umayyah itu lebih fokus pada penaklukan wilayah baru dan membangun sebuah imperium yang luas. Kemudian kebijakan Arabisasi. Mereka berusaha mengarabkan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dan ada juga kesenjangan sosial. Terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar
Abbasiyah atau di Baghdad. Fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah lebih memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan adapun kebijakan terbuka, mereka itu lebih terbuka kepada non-Arab dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menduduki jabatan penting. Kemudian ada penguatan Islam yang dimana dinasti Abbasiyah ini berusaha